Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selalu senyum, penuh cinta, tetap semangat, luar biasa. Oke, para siswa sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa untuk kelancaran kita dalam proses belajar. Dipimpin oleh Andika. Waktu syabrak doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah deh. Pak J akan absen dulu. Ahmad Ilham, Agista Sari, Andika Telestio, Destiar, Dewi Nila, Hadir. Eva, Hadir. Hasna. Pada mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan, mengaplikasikan, dan mengkolaborasikan perangkat kecerdasan artifisial. Nah, sebelumnya Pak J mau tanya dulu. Kalian sudah punya gambaran apa sih kecerdasan artifisial? Sudah ada yang paham belum? Kecerdasan artifisial. Oke, kalau AI tahu. Oke, gini. AI apa yang pernah kalian gunakan? Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik mampu memahami konsep dasar kecerdasan artifisial, mengoperasikan serta mengaplikasikan perangkat AI untuk menyelesaikan permasalahan yang nyata dan berkolaborasi dengan teknologi tersebut dalam menghasilkan solusi yang bermanfaat sekaligus menumbuhkan sikap kritis, etis, dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Nah, tadi kan kalian sudah menyebutkan perangkat AI yang sudah pernah kalian gunakan, misalkan ChatGPT atau Gemini ya. Nah, kalian menggunakan misalkan ChatGPT untuk menemukan solusi, pasti buat mengerjakan tugas, ya loh. Nah, ini. Tapi ada aturan atau etika yang harus kalian pahami dalam menggunakan perangkat kecerdasan artifisial atau AI. Jadi nggak sembarangan menggunakan. Nah, jadi AI itu mesin, ya. Mesin atau sistem komputer yang cara kerjanya itu sudah seperti manusia. Nah, misalkan gini, penerapannya di Google Translate. Google Translate itu termasuk AI juga. Nah, ini bisa membantu manusia dalam menyelesaikan masalah. Contohnya, misalkan Dewi itu kurang pandai ketika mengartikan Indonesia ke Inggris atau mengartikan dari Inggris ke Indonesia atau ke bahasa Jepang atau bahasa Jerman. Maka dengan menggunakan aplikasi Google Translate, Dewi tidak perlu berpikir yang sangat keras karena ini sudah sangat membantu. Ya, jadi kalian menggunakan ChatGPT, misalkan apa yang dimaksud dengan akuntansi, misalkan akuntansi keuangan, kan sangat muncul jawaban banyak ya. Akuntansi keuangan adalah nah, yang ini yang pertama sudah menggunakan, yang kedua memasukkan data atau input atau perintah. Nah, tadi perintahmu berupa apa yang dimaksud dengan akuntansi keuangan, berarti perintahnya berupa teks, ya. Ada juga berupa suara, misalkan pakai voice note kan bisa kan. Terus gambar di Gemini atau di ChatGPT kan bisa mengunggah gambar, terus tolong hapus background ini, ya. Atau tolong rubah wajah saya menjadi tua, itu kan bisa. Oke. Terus memahami hasil atau output. Sistem AI memberi jawaban, rekomendasi atau analisis. Jadi jawaban dari AI itu tidak selamanya mutlak 100% benar. Karena itu kan ambil dari beberapa sumber, ya. Jadi itu hanya berupa bisa rekomendasi. Jadi kalian harus bisa mengolah lagi,
misalnya guru akuntansi keuangan itu seperti ini, tapi kok di AI jawabannya seperti ini kok beda. Nah, berarti kan nggak sesuai. Jadi itu cuma buat rekomendasi atau gambaran, oh kayak gini itu. Pengaplikasian perangkat AI. Nah, AI itu bisa berfungsi atau digunakan dalam beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang pendidikan, yang kedua kesehatan, ekonomi dan bisnis, transportasi, ada yang terakhir hiburan. Pendidikan seperti yang kalian tadi, misalkan gue jawab pertanyaan kayak gitu ya. Tapi kan ada guru yang tidak memperbolehkan juga. Tapi ada yang memang mendukung, ya silahkan, karena ilmu pengetahuan dan teknologi sudah maju. Jadi silahkan gunakan aja. Terus kesehatan, untuk mendeteksi penyakit dari hasil radiologi, chatbot kesulitan kesehatan. Nah, chatbot kesulitan kesehatan itu kayak Meta, yang di WA kan sudah ada Meta juga, sudah loh. Ya. Nah, mungkin kalian yang gabut suka chatan sama Meta, ada? Nggak ada ya? Ya alhamdulillah dulu. Chatbot misalkan konsultasi kesehatan, Meta, saya kok merasa pusing, perut saya sakit, terus kunang-kunang, saya kenapa ya? Nah, nanti Meta menjawab, oke kakak Soko, saya akan membantu menjawab. Berarti ada sepertinya kena migrain atau sakit perut karena mungkin mbak belum makan, nah kayak gitu kan, itu AI. Tapi kalian bisa konsultasi. Terus apa yang bisa saya lakukan untuk menyembuhkan gejala penyakit saya? Silahkan tidur yang banyak atau makan yang teratur, minum obat dan konsultasi ke dokter. Nah, contoh di bidang kesehatan seperti itu. Selanjutnya kolaborasi dengan perangkat AI. Manusia sebagai pengendali, AI sebagai alat bantu. Nah, supaya apa? Mempercepat pekerjaan. Nah, meskipun kalian menggunakan AI, tapi yang menjadi kendali penuh adalah manusia. Terus contoh kolaborasi, guru menggunakan AI untuk menyusun materi lalu mengajar dengan sentuhan personal. Nggak bisa anak guru mengajar dengan sentuhan AI, karena AI kan nggak punya hati. Manusia kan, bedanya manusia dan mesin kan, mesin nggak punya perasaan, manusia punya perasaan. Terus perusahaan menggunakan AI untuk menganalisis data, sementara tim manusia menghasilkan hasil. Nah, misalkan ada perusahaan apa, terus ingin menentukan, oh perusahaan ini profitnya banyak enggak ketika saya mau investasi. Terus menganalisis dengan laporan keuangan akuntansinya dianalisis dengan AI, diupload ke AI. Kira-kira ini bla 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 bagus enggak? Nah, nanti manusia yang menafsirkan, oh iya benar, berarti oh iya. Berarti kalau ini yang kita mau putuskan adalah manusianya. Kira-kira ini bagus enggak ya untuk investasi? Kira-kira profitnya banyak enggak? Itu yang menjadi pengendalinya adalah manusia. Nah, ini etika dan sikap dalam pemanfaatan AI. Menggunakan AI secara bijak dan tidak merugikan orang lain, menjaga keamanan data pribadi, tidak menjadikan AI sebagai pengganti total manusia, melainkan sebagai mitra kerja, menilai manfaat dan resiko menggunakan AI. Nah, mungkin beberapa waktu ini kemarin pas banyak rame orang di itu kan, banyak yang menggunakan AI untuk semakin memperkeruh keadaan. Kalian boleh menggunakan AI tapi harus mematuhi etika. Jangan sampai merugikan orang lain dan menjaga keamanan pribadi. Tahapan penggunaan AI. Kalian sudah pernah kok? Sudah pernah kok menggunakan menunya di ChatGPT kayak gini, terus nanti tinggal tulis perintah di sini. Nah, nanti kalian prakteknya adalah membuat sesuatu dengan AI. Nah, contohnya seperti ini. Untuk membuat logo dengan AI, perintahnya, promptnya nanti Pak J memberi contohnya langsung di situ kan, loadingnya sok lama ya, membuat perintah kayak gini. Nah, ini yang sudah dibuat. Promptnya ini, saya seorang wirausaha muda,
berumur 19 tahun, saya sedang merintis usaha saya dengan berjualan es buah. Tolong buatkan saya logo vektor bertuliskan es buah ger berbentuk apel dengan gaya racing. Tulisan dengan warna yang menarik dan segar. Di sampingnya ada vektor buah-buahan segar warna-warni seperti mangga, anggur, alpukat, semangka, jeruk, dan yang lain. Disusun dengan estetik dan tidak membosankan. Di atas tulisan ada bentuk daun. Nah ini tulisan es buah ger. Terus ini di dalamnya memang apel besar. Ini ada daunnya. Terus ada buah-buahan ini yang menarik. Hasilnya seperti ini. Nah terus Pak J lanjutkan lagi. Pak J modif lagi untuk promosi. Nah ini buahnya atau es buahnya ini juga AI, enggak foto real ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, nanti setelah ini Pak J akan mengirimkan lembar kerja untuk kalian, tugas untuk kalian lewat WA group. Nanti silakan dibuka di komputer. Nah, untuk mempercepat kita bagi kelompok aja menjadi 4 kelompok. Terus nanti silakan kalian pahami lembar kerjanya, perintahnya suruh apa. Terus setelah itu nanti kalian diskusikan untuk menjawab beberapa pertanyaan di lembar kerja. Terus setelah itu kerjakan selesai, nanti lembar kerjanya dikirim ke WA-nya Pak J. Nah, terus nanti presentasi gantian. Sebelum lanjut kita ice breaking dulu. Misalkan Otong berkata A, Otong berkata B, C. Kayak gini contohnya. B, ya. Siap? Otong berkata 1. Otong berkata H. Otong berkata AI. Otong berkata cerdas. Pintar. Fokus. Oke, tepuk tangan. Jangan lupa ke sana. Sini Fabian. Oke, sudah di kelompoknya masing-masing ya. Nah, silakan sekarang dibuka file yang sudah tak kirim di WA. Nah, ini studi kasus penugasan kelompok. Dalam kelompok tersebut akan membuka sebuah usaha UMKM. Untuk menunjang pemasaran, kelompok tersebut harus membuat logo atau desain dari produk tersebut yang menarik konsumen. Terus produk yang dihasilkan, logo atau desain yang dibuat. Terus laporan kegiatan kelompok berisi analisis kendala dan solusi. Kalian membayangkan ingin membuka usaha, misalnya kayak Pak J tadi kan contohnya usaha es buah ger. Terus setelah itu buat perintah di ChatGPT atau Gemini untuk membuatkan logo atau desain dari produk tersebut. Nah, contoh perintahnya atau promptnya nanti tak tampilkan di sini. Terus setelah itu, setelah kalian membuat logonya jadi, kalian tinggal menjawab pertanyaan ini. Nah, nanti logonya di-download terus ditempel di sini. Terus menjawab pertanyaan ini. Saya sedang mana sih? Tuliskan apa ya? Tuliskan Apa mau buat apa? Maca. Es maca. Perintahmu harus jelas. Nah, oke, ini sudah sesuai sama yang kamu inginkan. Nah, ini diulang beberapa kali harus biar sesuai sama keinginanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari penggunaan AI yang sudah kita buat. Terus Punya seperti itu. Kamu ingin membuka usaha apa? Milord dan Makel. Usaha yang akan kita buat yaitu adalah usaha Milord dan Makel. Ini hasil dari AI yang kami buat. Perangkat kecerdasan artifisial yang kami gunakan yaitu Gemini AI.
time. Itu. Terus lanjut. Hal yang paling kita pelajari. Ya, kalian semua sudah presentasi hasil dari kerjaan kalian pengoperasian AI, menggunakan AI untuk mendesain sebuah logo atau produk. Nah, pada intinya yang dari awal sampai akhir ini kita pelajari bahwa dalam menggunakan AI yang pertama harus sesuai dengan etika, tidak boleh merugikan orang lain. Terus kemudian AI itu hanya sebagai alat konsultasi gitu ya. Nah, hanya mereka memberikan referensi, yang menentukan adalah kita sendiri. Ya, mungkin dari kalian ada yang sudah bisa paham sedikit atau mengambil kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Siapa? Tunjuk tangan. Saya Kak. Oke. Baik, untuk kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran pada saat ini yaitu dalam menggunakan AI harus dikolaborasikan dengan manusia supaya sesuai dengan apa yang diinginkan. Oke, betul sekali. Nah, misal kayak tadi terus ada lagi? Saya Pak. Oke. Kesimpulannya itu penggunaan perangkat kecerdasan artifisial sangat membantu manusia dalam berbagai bidang. Sangat membantu manusia dalam berbagai bidang. Betul sekali. Pemanfaatan kecerdasan artifisial AI tidak hanya sebatas pada pengoperasian perangkat, tapi juga penerapan dalam berbagai bidang kehidupan serta kolaborasi dengan manusia. Kecerdasan artifisial merupakan teknologi yang sangat bermanfaat jika digunakan dengan benar. Cukup ya? Oke, karena pembelajaran kali ini sudah selesai, maka mari kita tutup dengan doa bersama. Silakan Andika. Tentu siap, Bro.